Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Etnomatematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai budaya dan matematika. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Mbak Ratunisa NIM 1, yang kedua Suci Rahayu Ningsih NIM 2, dan Muhammad Dorib NIM 10. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian etnomatematika. Secara bahasa, etnomatematika terdiri dari 3 kata, yaitu awalan etno yang berarti sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial, budaya termasuk bahasa jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Istilah etnomatematika diciptakan oleh De Ambrosio pada tahun 1989 untuk menggambarkan praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. Etnomatematika adalah matematika dalam suatu budaya, atau dengan kata lain, etnomatematika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menjembatani budaya dan matematika. Zayadi 2017. Nah, berikut berbagai pendapat beberapa ahli mengenai pengertian etnomatematika. Menurut Yusuf pada tahun 2010, etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Menurut Rahmawati pada tahun 2015, etnomatematika didefinisikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya. Kemudian menurut Marsigit pada tahun 2016, etnomatematika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dari sebuah budaya. Selanjutnya, menurut Rahmawati pada tahun 2016, etnomatematika didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Menurut Putri pada tahun 2017, etnomatematika merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika. Nah, dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah suatu cara untuk mempelajari matematika dengan mengaitkan budaya sebagai unsur di dalamnya, dengan proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, konsep etnomatematika akan disampaikan oleh rekan saya, Suci Rahayu Ningsih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep etnomatematika. Menurut De Ambrosio pada tahun 2001, bahwa terdapat konsep matematika yang diaplikasikan oleh masyarakat tertentu dalam aktivitas sehari-hari. Etnomatematika menggunakan berbagai macam konsep matematika dalam aktivitas matematika, yaitu meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, kemudian bermain, menentukan lokasi, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa etnomatematika memiliki hubungan dengan konsep-konsep matematika. Dikutip dari Fazliyah pada tahun 2018. Tujuan etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan akademik yang dikembangkan oleh berbagai lapisan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan langkah yang berbeda di mana budaya yang berbeda merundingkan praktik matematika mereka, atau bisa disebut cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan, atau alat bermain lainnya. Kemudian, adapun contoh salah satu konsep matematika dalam sudut pandang etnomatematika adalah geometri yang muncul pada seni budaya batik Indonesia, khususnya batik Madura, dikutip dari Jayadi pada tahun 2017. Berikut adalah contoh batik Madura. Gambar 1 dan gambar 2 bisa diperhatikan. Kemudian, etnomatematika dapat dijadikan suatu metode alternatif untuk seorang guru agar siswa lebih mudah memahami matematika
Dengan etnomatematika diharapkan siswa dapat lebih mengeksplor kemampuan metakognitif, berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah mereka masing-masing. Suwardi 2018. Matematika harus dihubungkan dengan kenyataan berada dekat siswa dan relevan dengan kehidupan masyarakat agar lebih memiliki nilai manusiawi. Materi matematika yang harus didapat dan ditransmisikan sebagai aktivitas manusia atau human activity. Selanjutnya adalah unsur-unsur budaya. Budaya, yang pertama adalah budaya dan matematika. Budaya adalah anggota masyarakat secara keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hak, moral, kebiasaan, dan kemampuan dan kebiasaan lain yang ada di anggota masyarakat. Dari Tyler tahun 1871. Budaya umumnya tidak menyebarkan naluri dan pikiran bersama hal-hal manusia yang terjadi setelah proses pembelajaran, yang menyebabkan pekerjaan manusia yang pada umumnya menyebabkan budaya yang sama. Dikutip dari Profesor Dr. Kuncharoningrat pada tahun 2007. Oleh karena itu, budaya memiliki ide atau gagasan yang dimasukkan dalam pikiran manusia serta produk manusia. Budaya dan matematika memiliki hubungan dekat. Sejarah menunjukkan bahwa matematika sering terjadi sebagai produk budaya berdasarkan kegiatan sosial manusia. Misalnya munculnya sistem pengukuran orang yang tinggal sepanjang sungai besar, di mana sebagian besar orang bercocok tanam. Munculnya sistem pengukuran ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengukur lahan pertanian yang dimiliki. Matematika, meskipun erat kaitannya dengan budaya, telah lama dianggap sebagai disiplin ilmu yang netral atau non-budaya secara terpisah dari nilai-nilai sosial. Dari Bishop et al. Pada tahun 1993 dan De Ambrosio pada tahun 1990. Akibatnya, matematika dianggap sebagai disiplin abstrak yang sulit dipahami siswa. Hal ini ditegaskan oleh Bishop et al. Pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa mengajar matematika sebagai objek abstrak yang bebas dari budaya dan tidak masuk akal. Selanjutnya adalah unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Kajian unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture, Kluckhohn membagi budaya yang terdapat di semua negara di dunia, dari sistem budaya yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem budaya yang kompleks. Misalnya masyarakat perkotaan, Kluckhohn membagi sistem budaya menjadi 7 unsur budaya universal atau bisa disebut budaya universal. Sedangkan menurut Kuncharoningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur budaya bersifat universal dan dapat ditemukan dalam budaya semua bangsa yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dikutip dari buku Budaya. Kemudian, unsur-unsur budaya ada 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dorif. Kepadanya kami persilakan. Unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Kajian tentang unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Menurut Kuncharoningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur budaya bersifat universal. Kok tak balik nih malah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Yang pertama, sistem budaya, sistem bahasa. Sistem bahasa adalah sarana yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan sosial, untuk berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Karena sistem pengetahuan abstrak dan diwujudkan dalam ide-ide manusia, sistem pengetahuan budaya universal terkait dengan teknologi hidup dan sistem teknologi. Sistem pengetahuan sangat luas karena mengandung pengetahuan tentang berbagai elemen yang digunakan dalam kehidupan.
Yang ketiga yaitu sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan upaya antropologis untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Orang-orang selalu berusaha untuk mempertahankan mereka, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau item. Fokus awal para antropolog dalam memahami budaya manusia didasarkan pada unsur-unsur teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu komunitas merupakan area penting dalam penelitian etnografi. Suatu etnografi sistem mata pencaharian mengkaji mata pencaharian sekelompok 4.4444 orang atau bagaimana sistem ekonomi mereka memenuhi kebutuhan mata pencaharian mereka. Yang keenam yaitu sistem religi. Akar masalah berfungsinya agama dalam masyarakat adalah pertanyaan mengapa orang percaya akan adanya kekuatan gaib atau supernatural yang diyakini lebih tinggi dari orang, dan mengapa orang menggunakan metode yang berbeda untuk mencari komunikasi dan hubungan dengan kekuasaan. Yang terakhir yaitu kesenian. Ketertarikan para antropolog terhadap seni berkaitan dengan studi etnografis tentang aktivitas seni dalam masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan selama penelitian ini meliputi objek atau artefak yang mengandung unsur seni seperti patung dan dekorasi. Keterkaitan budaya dengan matematika melalui pembelajaran etnomatematika. Studi matematika berdasarkan etnologi adalah studi matematika di mana konsep-konsep matematika ditransmisikan dalam konteks budaya. Seperti yang dikatakan Ambrosio pada tahun 2001, pembelajaran matematika berbasis etnologi adalah suatu pendekatan untuk mengajar dan belajar matematika berdasarkan pengetahuan awal siswa, pengalaman dan peran yang dimainkan, lingkungan dalam hal konten dan metode, pengalaman dan pengetahuan masa lalu, lingkungan nyata. Kurumeh pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa pedagogi matematika berbasis etnomatematika adalah pedagogi matematika yang digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara lingkungan, budaya, dan pedagogi matematika. Dikutip Maryanti pada tahun 2018. Untuk diagram Dakon dapat dilihat gambar 4. Contoh keterkaitan matematika dengan permainan tradisional Dakon. Next. Daftar pustaka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kekhilafan mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.